Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita pagi hari ini sehat badan, kesempatan untuk bisa hadir di majelis taklim ini. Semoga langkah kaki ibu kesini dicatat sebagai langkah kaki fi sabilillah, karena barang siapa melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti beliau hingga hari akhir. Ibu-ibu, terakhir sampai al-balad nggih. Saniki al-fajr. Waktu fajar. Waktu fajar kapan? Ya ketika terbit fajar. Nah, ada sebuah riwayat di mana sahabat Nabi yang sangat cerdas namanya Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal itu sholat terus ada seorang laki-laki yang sholat makmum pada Mu'adz. Nah, Mu'adz itu baca suratnya itu panjang sekali. Akhirnya apa? Si laki-laki yang makmum tadi mufarokoh. Apa mufarokoh? Mufarokoh itu meninggalkan jamaah sholat dewi. Imamnya belum rukuk, dia rukuk, tidak sujud, duduk, sujud terus. Nah, rampung sikit ini. Hal ini kemudian sampai pada Mu'adz. Lalu Mu'adz berkata, "Oh, munafik." Nah, kemudian ini disebutkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Dilaporkan. Lalu si laki-laki bilang sama Rasulullah gini, "Rasulullah, situ usolli ma'hu fatawala alayya. Kula niku salat makmum Rasulullah. Lah kok le maca nggih dawa. Dalam riwayat itu rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Sehingga makmume namanya juga orang yo kesuwin men tak dhewe wae lah. Fansorof tuh terus aku loh terus bubar misah masalah itu fi nahiyatil masjid, terus kok saat ning pondok masjid. Dan apa fa'alak tu nakoti, saya tadi itu ngencang unta. Jadi ngencang unta sedang apa itu mau angon menggembala unta. Nah, unta itu digembalakan gini zaman dulu itu. Saya itu ngencang unta. Ya, setelah angon unta sholat suwe-suwe ya udah terus. Nah, lalu Rasul marah pada Mu'adz. "Aftan ya Mu'adz, apakah kau mau bikin fitnah Mu'adz? Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la." Kok enggak maca sabbihisma rabbikal a'la saja, atau wa syamsi wa duhaha saja, atau wa laili idza yaghsha saja. Sing pendek saja. Karena itu seorang imam harus memperhatikan keadaan makmum.
Kalau makmumnya jamaah Nur Hidayah, jangan Al-Baqarah. Kasihan, sampun S3, sampun sepuh saestu. Nah, kalau jamaahnya masih muda ya monggo-monggo saja. Nah, gimana keadaan makmum? Jangan mengikuti karpe dhewe. Karena jadi imam dan jadi makmum itu beda, Bu. Saya jadi imam, sholat kok satu berdiri 2-3 menit itu kuat. Nek jadi makmum kok gak rukuk-rukuk ya. Beda. Orang menunggu dan orang ditunggu itu beda. Kuat kalau ditunggu, nek menunggu kok gak wis-wis ya. Nah, maka surat untuk Al-Ataka, Sabbih isma rabbikal a'la, wasyamsi waduhaha, wal fajri, itu udah cukup lumayan panjang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu sama dengan waktu subuh. Oleh karena itu sholat fajar sama dengan sholat subuh. Sholat sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh. Jadi namanya sama, maksudnya namanya beda, maksudnya sama. Soal apa? Orang Arab bilang itu adzan fajar, orang Indonesia itu adzan subuh. Orang Arab bilang sholat sunnah fajar, orang ini bilang sholat qobliyah subuh, itu sama. Soalnya kakak saya itu aneh. Aku sholat fajar terus sholat sunnah qobliyah subuh. Bedane napa to Mbak? Niku Mbak meniku jane padha. Nah, itu sama. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nek dilakoni, nek mboten nggih padha mawon. Wal fajr, demi waktu fajar. Nah, ada pendapat yang dimaksud fajar adalah fajar yaum nahar. Fajar di hari raya Idul Adha, yaitu akhir dari malam yang 10. Karena saat itu kan walayalin asar. Tapi ada yang mengatakan wal fajr itu demi fajar itu maksudnya adalah yang dimaksud sholat fajar atau sholat subuh. Nah, sholat subuh. Sholat subuh itu utama karena berat. Nabi mengatakan orang yang sholat subuh berjamaah seperti sholat sunnah semalam suntuk. Tapi kadang-kala Bu, ada orang itu tahajud lama sekali tapi enggan berjamaah. Nah, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Apa itu malam yang 10? Malam yang 10 adalah malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Ramadan, waktu utamanya adalah 10 malam yang terakhir. Tapi kalau bulan Dzulhijjah, yang utama 10 malam yang pertama. Yang pertama malam 1, 2, 3 sampai malam yang ke-10. Kerjakan ibadah sebaik-baiknya. Karena ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas hadits marfu', ma min ayamil amal as-shalih abu ilallahi fina min hadil ayam. Tidak ada amal soleh yang Allah lebih sukai daripada hari-hari yang ini, yakni 10 Dzulhijjah. Siapa tanya, wal jihad fisabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Nabi menjawab, walal jihad fisabilillah,
kecuali jihad di jalan Allah. Illa tidak pula jihad di jalan Allah kecuali rajulan kharaja bi nafsi wa mali tsumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali ada orang yang perang dengan membawa dirinya dan hartanya dan tidak pulang. Nah, ini walayalin asyar, demi malam yang 10. Ya meskipun ada pula yang menafsirkan malam 10 itu malam 10 awal bulan Muharram. Ini tanggal berapa Muharram, Bu? Tanggal 8. Besok 9. Setelah 9 kemudian 4, setelah 9 10. Disunahkan untuk berpuasa, untuk mensyukuri nikmat di mana Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Orang Yahudi dulu berpuasa tiap tanggal 10 Muharram. Ditanya Nabi kenapa? Karena ini hari diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun. Kami berpuasa untuk mensyukuri nikmat. Nabi pun kemudian mengatakan kami lebih berhak daripada kalian. Oleh karena itu besok kalau aku masih, aku tak poso. Tapi kenyataannya Nabi wafat sebelum puasa. Maka kemudian disebut dengan sunnah hamiyah. Apa itu sunnah hamiyah? Sunnah hamiyah itu cita-cita Nabi yang belum kesampaian, Nabi sudah wafat. Kan ada 3 sunnah itu, ada 4. Sunnah 1 qauliyah, sabda Nabi. Yang kedua fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga takririyah, ketetapan Nabi. Nabi melihat, tidak melarang, tidak menyuruh, berarti boleh. Dan yang keempat hamiyah, cita-cita Nabi. Nabi ingin melakukan sesuatu belum sempat terjadi, maka Nabi sudah wafat, namanya hamiyah. Termasuk puasa Muharram. Nah, biar beda dengan Yahudi, maka tambah 1 hari, Kamis, yaitu hari ke-9, maka disebut Tasu'a. Yang 10 namanya Asyura. Orang Jawa bilang Asyura sulit, karek suro. Nah, suro ini Jawa artinya Muharram. Orang Jawa tidak berani mantu kalau suro. Padahal ya tidak apa-apa sih kalau mau. Malah sumbangannya banyak karena tidak ada saingannya. Nah, saya dulu lahirnya bulan Suro juga. Walayalin asyar wasyaf'i wal watr. Wasyaf bilangan genap, wal watr bilangan ganjil. Dari Jabir dan Nabi SAW, innal asyar asrul adha. 10 yang dimaksud adalah 10 bulan adha besar, 1 sampai 10. Wal witr, witr itu apa? Yaum Arafah, hari Arafah. Wa syafa' yang genap itu apa? Yaum Nahr, hari Nahr. Yang ganjil tanggal 9, yang 10 tanggal, yang genap tanggal 10. Itu waktu-waktu yang utama. Nek nggo ibadah kadang malah nggo padule golek sapi. Wasyaf'i wal watr. Nah, tanggal 10 dan 9. Dalam sebuah riwayat Allah Ta'ala wasyaf'i wal watr, kata beliau hadis annal watr yaum Arafah likauni tasik. Witir ganjil itu hari Arafah karena dia tanggal 9, dan syafa' itu hari
nahar karena tanggal 10. Ibnu Abbas, Ikrimah, Dohak berkata. Ibnu Hatim menyebutkan bahwasanya dari Sa'ib, ia bertanya, sa'altu Atha an qouli ta'ala. Aku tanya pada Atha, apa maksud wasyaf'i wal watr? Kemudian sholatuna witruna hadi. Walakin asyafa yaum arafah wal watr lailah adha. Tadi saya sebutkan syafa itu hari, kalau ini arafah witr adha. Kemudian ada hari-hari tasrek 11, 12, 13. Hari Arafah itu tanggal 9. Kemuliaannya itu luar biasa. Waktu mustajab, bagi yang wukuf itu doa mustajab, bagi yang tidak wukuf ya puasa di rumah. Itu waktu ketemunya Nabi Adam dan Hawa. Karena Nabi Adam itu diturunkan di India. Tahu India nggih? India itu dari Pogung ke arah barat laut. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Ya, nenek. Kakek, Jeddah, nenek. Maka karena tempatnya Hawa disebut Jeddah. Ketemu di Arafah. Kebetulan diturunkan di bumi dulu. Masing-masing tidak bawa HP, tidak bisa Sherlock. Cari mencari, ketemu di Arafah, di satu bukit namanya Jabal Rohmah, bukit kasih sayang. Biasanya orang kalau ke sana sering manjat bukit minta jodoh. Kadang sing wis duwe isih njaluk. Istrinya ndak paham karena doanya pakai bahasa Arab. Allahumma zawwijni zaujatan saniyatan, ya Allah berilah saya istri yang kedua, istrinya dengan khusyuk, amin. 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 Ya Allah. Nah, ini. Nah, tanggal 10 itu malam nahar Idul Adha, di mana orang disunahkan untuk sholat Idul Adha. Kecuali haji, yang haji tidak sholat Idul Adha nggih. Yang haji tanggal 10 itu melempar jumroh Aqobah, kemudian tahalul awal 11, 12, 13 namanya hari tasrek. Nah, 11, 12, setelah 12 boleh kembali ke Mekah, itu namanya nafar awal. Kalau lanjut namanya nafar sani. Nah, yang utama nafar sani. Yang utama nafar sani. Yang lebih lama di Mina. Cuman karena mulai pipis antri, nah terus melok nafar awal. Saya dulu ya penaknya itu selera masing-masing, Bu. Kalau penaknya loh. Saya dulu tanya Pak saya, nafar piro lek dhisik? Nafar sani. Bapak saya tanya saya, nafar pinten Pak? Nafar awal. Kok nafar awal napa? Teknole ning toilet antrine dawa banget. Nah, boleh ikut nafar awal, boleh ikut nafar sani. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Orang 2 hari balik enggak apa-apa. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Akhir ke nafar sani juga tidak apa-apa. Nah, itu. Dalam kitab As-Sahihain Bukhari Muslim disebutkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah bersabda, "Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman." Allah punya 99 nama. Mi'ah ila wahidah. 100 tapi kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal maka dia masuk surga. Wa witr. Allah itu ganjil, yuhibbul witra, mencintai yang
ganjil. Maka ada sholat yang khusus sholat ganjil, nama sholat witir. Biasanya sholat witir malam atau siang, Bu? Malam. Masuk si witir kok siang hari. Nah. Qala al-Hasan Basri wa Zaid bin Aslam al-khalqu kullu musaffa wa beter aksama bi khalqihi bahwa riwayat an Mujahid. Kata Hasan Basri dan Zaid bin Aslam, makhluk itu semuanya ada yang genap, ada yang ganjil. Bilangan ada yang genap, ada yang ganjil. Ada yang mengatakan syafa' itu zauj pasangan, water tunggal itu Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia kan dibikin, makhluk kan dibikin berpasang-pasang, azwaja, ya kan? Ayatnya gimana? Min ayatihi, min ayatihi, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ada positif, ada negatif, ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah, ada anoda, ada katoda, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Itu genap. Kan gitu. Ada miskin, ada kaya. Apa? Ibu mesti teranus dengan cukup. Padahal dalam Quran kata kaya itu ada loh ya. Ada yang bilang gini, jangan minta kaya, minta aja cukup. Betul? Gini, Nabi itu juga bilang gini, Allahumma aghnini bihalalika. Ya Allah, kayakan saya dengan yang kau halalkan. Jadi minta kaya itu boleh apa enggak? Boleh. Karena zakat enggak bisa kalau tidak yo haji wae yo nek ra sugih yo ndak ngenteni urunane wong-wong. Jadi minta kaya itu boleh. Yang penting, yang penting tadi untuk apa kan gitu toh. Ada loh yang ngeritik-ngeritik tentang kaya itu. Biasanya sing sugih ra iso-iso niku. Padahal kaya boleh, minta kaya boleh. Ini bihalalika anharamika. Yang ndak boleh itu kalau kaya carinya dengan cara yang salah, menggunakannya dengan cara yang salah. Kalau carinya dengan cara yang benar, menggunakannya juga dengan cara yang benar, itu bagus-bagus saja. Bener, saya itu pendukung orang kaya tanpa melupakan orang miskin, karena saya membantu orang miskin dengan cara duduk orang kaya. Dan ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Masih banyak tafsirnya, lanjut aja. Walaili idza yasr. Walail, lail apa lail? Malam. Maka orang kok namanya laili, lahirnya siang, barangkali belum lihat kamus gitu. Namanya siapa? Laili, lahirnya jam 12 siang. Oh ya, tidak apa-apa. Bapakmu kok ngasih nama Laili, kenapa toh? Lahirnya siang kok namanya Laili. Napa Pak? Ini ku jane jenenge mantan kula, wis repot iki. Walaili idza yasr, dan malam apabila apa? Iya. Saro yasr. Yasr itu berjalan, berlalu. Ai dhahaba, hilang. Malam ganti dengan siang. Nanti siang ganti dengan malam. Malam ganti lagi dengan siang. Itulah dunia. Dunia begitu. Malam gelap gulita, nanti siang. Siang terang benderang, nanti malam. Hidup kita pun demikian. Kadang senang, kadang susah. Maka jangan khawatir karena walaili idza yasr. Susah ki bakale ilang, tenang mawon. Ndak ada penderitaan yang tiada ujung. Penderitaan dunia ini tetap ada ujungnya. Ndak ada kesenangan abadi, ndak ada penderitaan
abadi. Maka jangan berputus asa. Kadang-kala yang saya kalau nasihat istri itu, "Jut kapan Mas? Kapan? Wis ndonga ora rampung-rampung lho. Kahanane kok ora malih-malih." Yo, tunggu saja tanggal mainnya. Wong hidup masih, dunia masih panjang kok. Sekarang sedih, besok rak yo bahagia. Sekarang ndak mampu, besok insya Allah mampu. Maka jangan pernah berdoa kok berputus asa. Terus mengatakan dungaku radika bulke, jangan. Karena apa? Karena itu tidak etis pada Allah. Allah mau ngabulkan kapan, di mana, dengan cara apa, itu ya terserah Allah. Walaili idza yasr. Dan malam apabila berjalan atau berlalu. Lail itu jamak dari lailah. Nah, Laila Majnun beda lagi itu. Itu kan Laila tapi Laila. Laila dan Laila beda. Ada Laila, ada Majnun. Majnun itu bukan nama tapi gelar. Jadi ada wanita cantik namanya Laila, ada laki-laki namanya Qais. Nah, Qais itu cinta Laila. Saking cintanya sampai gila. Wong cinta kok Etian. Ditanya dunia itu dengan Laila penting mana? Jangan Laila. Satu butir debu yang melekat di sepatunya Laila lebih kupilih daripada dunia dan seisinya. Gaya nih. Kalau dicerita Qais dan Laila. Saya tahu kenapa, maklum itu dalam khasanah sastra Arab. Satu ketika Qais itu lari di depan orang sholat ngejar anjing. Ada anjing dikejar Qais di depan orang sholat loh. Qais dimari orang. "Qais, kamu tidak sopan. Bagaimana mungkin ada orang sholat kamu berlari di depannya?" "Loh, kamu yang tidak sopan. Aku itu tadi ngejar anjingnya Laila. Jadi aku tidak lihat kamu sholat. Lah kamu menghadap Allah kok masih lihat aku?" Ya Allah. Namanya Laila Majnun. Majnun itu namanya Qais. Laila dan si Majnun. Kalau dulu syairnya dihafalkan dulu. Gue merayu biasanya. Nah, demi malam apabila bergerak. Zalika qasamun lidhi hijr. Zalika itu adalah qasam, sumpah. Bagi siapa? Lidhi hijr. Bagi orang yang punya akal. Di akal. Hijr itu apa? Hijr itu maksudnya membatasi. Jadi manusia itu punya akal untuk membatasi dirinya. Jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Nah, mencegah, menghalangi hijr itu. Makanya di Baitullah ada namanya hijr. Kenapa? Menghalangi orang tawaf. Orang tawaf tidak boleh masuk ke hijr Ismail. Masuk ke hijr Ismail, tawafnya batal. Harus di luar hijr. Nah. Beda. Hajar batu. Nah, hajar itu batu. Kalau hajar beda lagi. Hajar itu ibunya Nabi Ismail. Ibu namanya Hajar pakai H. Kalau Hajar pakai H. Saya dengan Hawa dan Hawa. Istrinya Nabi Adam itu Hawa, bukan Hawa, bukan pakai H, tapi pakai H. H, wawu, alif, hamzah. Hawa. Gandeng penceramah golek lucu.
Oh, laki-laki dan wanita beda. Karena laki-laki itu banyak diemnya sebab dari Adam. Wanita Hawa. Iku ming lucu-lucuan ceramah. Tidak ada hubungannya. Nah, laki-laki yang cerewet juga tidak sedikit. Nah. Zalika itu wal fajr walayalin ashr wa syaf'i wal watar wal laili idza yasr, itu semua qasamul lidzi hijr, sumpah untuk orang yang punya akal. Nek ndak punya akal ya ndak usah digagas, ndak usah dirembuk. Namanya juga orang ndak punya akal. Nah ini qasam terkait dengan awqatil ibadah dan nafsil ibadah, waktu-waktu ibadah dan ibadah itu sendiri, yaitu haji, sholat dan yang lainnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau melihat bagaimana atau apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap kaum Ad? Kaum Ad. Nah, Irama dzatil imad. Iram dzatil imad yang punya bangunan. Imad itu cagak. Siapa itu Ad? Ad yang pertama adalah auladu Ad bin Iram. Keturunannya Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh alaihis salam. Nah, mereka dapat nabi rasul namanya Nabi Hud. Nabi Hud. Nabi itu namanya pendek-pendek. Hud, Lut, Nuh. Orang sekarang saja namanya panjang-panjang. Padahal Nabi itu namanya paling panjang Muhammad, Ibrahim. Yang lain Hud, Lut, Nuh. Satu suku kata. Nah. Terus mereka mendustakan Nabi Hud, menyelisih Nabi Hud. Nah. Kemudian apa? Nabi Hud diselamatkan dan kaum Ad tadi kena bencana berupa angin. Muangin birihin sorsorin atiyah. Berapa lama? Sab'alayalin wa thamaniyata ayam. 7 malam 8 hari. Angin kencang 7 malam 8 hari itu wah entek-entekan. Angin itu ketok ya ora ketok. Tapi kalau dia marah entek-entek. Loh, pohon yang tinggi tumbang karena angin. Itu. Jadi Allah itu kalau mau menghancurkan satu kaum gampang-gampang saja. Dulu kaum Ad itu punya rumah bangunannya hebat-hebat, super. Wis ketok perkasa kuat-kuat. Kayaknya ndak apa-apa, ternyata kena angin yuk hancur juga. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak dibuat sebelumnya di negeri atau kabilah. Jadi rumahnya hebat-hebat tapi hancur.
Maka jangan pernah membanggakan kekuatan diri. Karena kekuatan diri itu gampang sekali bagi Allah menghancurkan. Rumah gede wis gamping Allah. Petuk mbek gempa, mbek angin, mbek tsunami sudah bubar. Kita mengumpulkan harta dengan Allah menghabiskan itu lebih cepat Allah menghabiskan. Ngerti-ngerti wa Samud dan kaum Samud alladzina jabu sakhra bil wad yang apa? Kaum Samud itu kaumnya siapa? Samud Nabi Soleh. Ya. Kaum sik ngeyel-ngeyel ya, namanya Samud. Yaqta'una sakhr bil wadi. Jadi bikin rumah itu di batu-batuan itu. Wes apik, heran lho. Zaman dulu lho, kok bisa ya? Iya ya. Ini ngayale ya ramung. Gede-gede. Batunya juga keras-keras. Oh, kita orangnya kecil kan alatnya gede. Bego. Nah, hebat loh orang At itu. Tapi yang ngayalnya minta ampun, minta mukjizat. Ya udah main-main mukjizatnya diminta itu. Unta tapi tidak lahir dari unta. Unta tapi lahir dari batu. Lebih orang dekat batu ora ya mesti pikirannya tentang batu, piye carane? Unta bisa keluar dari batu. Karena mukjizat Nabi Soleh, ya batunya dipukul keluar unta. Kalau kita batu dipukul, yo ndak keluar apa-apa. Nah, itu unta jangan diusik, jangan diganggu. Mereka ganggu juga, malah mereka bunuh. Padahal kalau dibiarkan mereka boleh memerah susunya. Susu unta itu bisa untuk senegeri. Negeri mereka dulu. Nah, cukup itu mukjizatnya Nabi Soleh. Tapi namanya orang ngeyel itu dikasih mukjizat yo masih ngeyel. Malah untane dibunuh. Mati ndak? Ya mati, dibunuh orang mati. Nah, kemudian Allah memberi azab. Dari dulu Nabi itu gitu. Nek jaluk, oh iya dikasih nanti aku beriman, aku juga gitu. Kalau sampai dikasih beneran, ndak beriman pasti kena azab. Maka dulu Nabi juga pernah diminta oleh orang Quraisy apa? Diminta agar bukit Sofa diubah menjadi emas. Nabi udah berdoa, mereka Jibril turun. Allah mau merubah bukit Sofa jadi emas. Tapi kalau mereka tetap tidak beriman, maka Allah akan kasih azab yang tak pernah dikasih ke orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi mengcancel doanya. Udah jadi ya Allah, udah jadi. Karena apa? Nabi wis apal. Potongane wong kafir iki ya tapi nanti kalau udah kelaksanaan juga tidak ada buktinya. Lek ambek wong-wong kae. Bener Dik, besok kau kan kubahagiakan. Wis. Begitu sudah malam pertama adanya derita dan derita. Ngakune di dunia ini hanya kau milikku satu-satunya. Ternyata memang ra di apa-apa. Wa fir'auna Ril autad, Fir'aun yang punya pasak-pasak, Fir'aun yang punya piramid-piramid, hebat.
piramid itu bangunannya gede-gede tinggi-tinggi nggih. Paling itu di zaman sekian ribu tahun sebelum Masehi. Hebatnya Firaun iki. Gua gawe perkasane arsiteknya hebat, nyatanya bikin piramid sampai hari ini masih ada bukti. Tapi kalau Allah mau hancurkan, tidak ada sulitnya. Blebeke ngono wis mati. Yo ngeyele pol Firaun itu. Kenapa? Maklum, uripe seneng terus ora tahu susah. Sehingga apa? Mengaku diri sebagai Tuhan. Nah ini ngaku diri sebagai Tuhan, minta disembah. Allah kan marah. Maka Fir'aun itu malam mimpi api membakar istananya. Dari mana apinya? Arahnya dari Baitul Maqdis. Ternyata oleh ahli nujum, nah zaman dulu ada ahli nujum, ahli tafsir, mimpi perbintangan, tidak ada sejak dulu. Diramalkan besok ada yang mendongkel kekuasaan Firaun, yaitu anak dari Bani Israil. Akhirnya apa? Terbit undang-undang nomor berapa saya juga tidak tahu. Harus membunuh bayi laki-laki Bani Israil. Setiap orang hamil diamati. Ada tim riset mengamati orang hamil. Lahir laki bunuh, lahir perempuan hidup. Alhamdulillah saya lahir bukan di masa Fir'aun, hidup sampai sekarang. Malah ternyata Allah itu kalau nampakkan kekuasaannya, lahirlah Nabi Musa, dihanyutkan di sungai Nil. Kok yo ndak dimakan kuda Nil, malah yang menemukan istrinya Fir'aun, hidup di istananya Fir'aun. Jadi Allah itu kalau mau menghancurkan caranya mudah. Musuhnya dibikin ndak jauh-jauh, dekat dari situ. Ya Allah. Wa fir'aunadil autad alladzina taghaw fil bilad, yang taghaw melampaui batas fil bilad di negerinya. Fa'aksaru fihal fasad, mereka banyak berbuat kerusakan. Rusak. Akhirnya apa? Fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Sobba itu artinya menuang. Menuang itu bahasa Jawanya apa? Ngesokke. Nah, ketahuan mana yang Jogja asli. Ngesokke. Fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Saut itu sebenarnya artinya cemeti sebenarnya. Tapi gambaran saja. Allah sokke siksaan pada mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu ngamati, memperhatikan makhluknya, apa yang dilakukan oleh makhluknya, mana yang beribadah, mana yang bermaksiat, semuanya ndak lepas dari pengamatan Allah. Itu masih Allah nyuruh malaikat untuk nulis amal, baik ditulis baik, buruk ditulis buruk. Ndak mungkin malaikat kok ganti. Malaikatnya wis kesel terus akon koncone tulisin wae. Elek ora apa-apa, ndak mungkin. Nah, manusia sering toh ganti angka. 2000 jadi 20.000 yang menjenengi menungso. Malaikat ndak. Nah, diawasi, dicatat. Karena diawasi, dicatat, ndak perlu kita ikut-ikutan mencatat. Sekarang kan banyak yang ikut mencatat di Facebook. Alhamdulillah kelar 2 juz. Pun dicatat malaikat. Nggak usah dicatat. Khawatirnya malaikatnya malah jadi rasi. Ngapa harus dicatat terus nyatet dewi? Dimungkin.
Boleh nyatet. Yang tidak boleh itu sombong. Tadasnya dicatat tidak apa-apa. Boleh. Nah, jadi seterusnya fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Insyaallah pertemuan bulan depan. Kan bulan minggu depan Ustadz Solihun. Nah, banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.